semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami Bapak, walaupun hanya lewat online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadirat-Mu yang akan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang hadir di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, ibadah kami sepenuhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur
kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Saya mau ajak teman-temannya untuk lebih lagi memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
hadirat Tuhan lebih lagi. Dalam naunganmu ku buka hati.
mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu, buat penjagaan-Mu yang selalu ada dan selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kalau kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa. Kiranya Tuhan Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkannya bisa diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih ya buat tim PAW-nya yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Oke teman-teman, hari ini sebelum kakak mau lanjutkan sharing kakak di minggu yang ketiga ini tentang seri Limitless, ya kita tundukkan kepala kita yuk. Kita mau berdoa sekali lagi, kita mau benar-benar serahkan pikiran kita, hati kita arahkan kepada Tuhan. Oke? Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar-benar kami minta hari ini, sore hari ini Tuhan, Kau membukakan selaput mata kami, selaput mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau. Kami supaya bisa mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, Roh Kudus. Jadikan kami seperti Sakeus Tuhan yang mencari Engkau, walaupun kami tidak butuh apa-apa pun Tuhan, tapi kami mau cari Engkau dengan penuh kerinduan. Kami mau cari Engkau, kami ingin tahu siapa Engkau Roh Kudus di dalam hidup kami, dan apa yang Kau bisa kerjakan di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, mulai dari hari ini Tuhan, ambil alih semua hidup kami Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Nggak ada satupun yang tersisa di dalam hidup kami yang nggak kami serahkan, yang nggak Engkau ambil alih di dalam hidup kami. Tetapi kami hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Setiap pikiran kami, hati kami, roh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membuat kami mengerti, membuat kami memahami. Mungkin hamba terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, itu yang menyatakan diri-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman berkata, amin. Oke, sebentar kakak mau share screen dulu ya. Ya. Oke, nah kita udah masuk ke minggu ketiga ya, nggak terasa kita udah masuk minggu ketiga pada bulan ini, pada bulan Juni. Ya, kita selama sebulan ini kita akan bahas tentang Roh Kudus di dalam hidup kita, gitu ya, tentang seri Limitless ya. Nah, hari ini kakak kasih judul Never Enough ya, artinya apa? Never enough, tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup akan apa? Nanti kita akan bahas ya. Oke, next. Nah, kakak review sebentar. Kalau yang di seri yang pertama, Kak Dendi sudah menjelaskan gitu ya, bahwa Roh Kudus itu bukan benda mati, bukan something, tapi Roh Kudus itu pribadi. Ya, Allah yang hidup yang di dalam kita, pribadi yang hidup di dalam kita. Kemudian di minggu yang kedua, Kak Hana sudah menjelaskan tentang peran Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai penolong, penghibur, dan penasehat yang dahsyat di dalam hidup kita. Oke, nah hari ini kakak mau mengawali dari Yohanes 3 ayat 34, kakak sudah tulis di sini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang bentar ini. Bentar ya. Nah, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ini kakak kasih kuning-kuning ya. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, teman-teman, Allah itu ya sudah mengaruniakan Roh Kudus dengan tidak terbatas di dalam hidup kita. Nah, bagaimanakah tanggapan kita? Gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan yang teman-teman pikirkan ya hari ini. Oke?
baik nanti teman-teman yang join pada Zoom kali ini maupun nanti teman-teman yang akan mendengarkan di YouTube ya. Nah, next selanjutnya. Nah, di sini tentunya kalau seumuran kalian ya pasti pernah dong kalian yang namanya suka gitu ya, suka atau kagum atau menyukai lawan jenis lah gitu ya. Ada yang pernah suka sama lawan jenisnya? Di chat aja, nggak apa-apa. Atau mau dibuka mic-nya juga boleh. Pernah nggak? Halo? Iya, pasti banyak yang pernah gitu ya. Cuman nggak mau ngaku aja di sini ya. Oke, nah teman-teman kalau kita suka sama seseorang gitu ya, baik cowok ataupun cewek gitu ya. Yang cowok suka sama yang cewek, cewek suka mulai mengagumi yang cowok gitu ya. Nah, pasti apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan adalah, aduh gimana ya perasaannya, dia suka enggak ya, dia lagi ngapain gitu ya. Jadi yang kita pikirkan pasti dia gitu ya, bukan dia Tuhan tapi dia yang lain gitu ya. Nah, itulah kondisi hati kita saat kita pertama kali kagum dengan seseorang, saat kita pertama kali menyukai seseorang. Benar begitu ya? Setiap pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, selalu dia yang ada di dalam hati kita, gitu ya, kurang lebih. Nah, termasuk ini teman-teman, termasuk pada waktu kita pertama kali mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Pasti kita fall in love with Jesus gitu ya, dengan orang yang sudah mati untuk kita. Betul ya? Nah, kakak percaya bahwa setiap kita pernah mengalami momen ini. Kalau kalian nggak pernah mengalami momen ini, nah coba cek apakah kalian benar-benar sudah lahir baru. Apakah kalian benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kalian gitu ya. Nah, kakak ingat banget pada waktu kakak pertama kali, pada waktu kakak mengalami kasih Yesus mula-mula di dalam hidupnya kakak. Kakak sungguh merasakan tuntunan Roh Kudus di dalam hidupnya kakak gitu ya. Sebegitu real, sebegitu nyata gitu ya. Sampai setiap hari itu bisa bangun jam 4 pagi tanpa disuruh. Bangun jam 4 pagi untuk baca firman, untuk baca firman itu sampai lama banget ya. Nyembah Tuhan sampai lama banget. Terus kemudian nggak ada tuh keinginan untuk berbuat dosa. Pengennya berdoa, pengennya menyenangkan hati Tuhan. Pengennya apa? Pengennya cerita ke orang lain gitu ya. Pengennya cerita ke orang lain tentang siapa sih Yesus itu, siapa Roh Kudus itu. Pengennya seperti itu terus. Nah, itulah keadaan hati kita ya pada waktu kita ngalami Yesus untuk pertama kalinya. Pada waktu Roh Kudus pertama kali berdiam di dalam hati kita. Pada waktu kita menerima Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, secara otomatis Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam hidup kita masing-masing. Betul ya? Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu, tinggal di dalam hatimu, dan dia memerintah. Mulai dari hari itu dia memerintah di dalam hatimu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sekarang? Ya, pertanyaannya bagaimana dengan sekarang? Kalau kita pernah ngalami Tuhan, kita pernah ngalamin Roh Kudus di dalam hidup kita. Begitu nyata tuntunannya, begitu nyata kasihnya, penghiburannya, damai sejahteranya, sukacitanya begitu nyata di dalam hidup kita pada waktu lalu. Nah, bagaimana dengan sekarang, teman-teman? Nah, coba ya teman-teman refleksikan di dalam hidupnya teman-teman bagaimana dengan kalian masing-masing sekarang ini ya. Oke, next. Nah, jangan-jangan kita sudah puas sekedar hanya bisa berbahasa roh ya. Kita menganggap bahwa ya kan Kak, aku tetap punya kasih yang mula-mula Kak. Aku tetap bisa berbahasa roh, aku tetap waktu nyembah Tuhan aku berbahasa roh. Mungkin seperti itu. Apakah betul cuman puas hanya bisa berbahasa roh, itu berarti kalian sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Yuk kita lihat nanti gitu ya. Nah, ataukah yang kedua, sudah puas pernah mengalami Roh Kudus yang dulu.
merasa bisa sendiri dan nggak butuh pertolongan, ya kan? Kadang-kadang kita ngambil keputusan, oh aku bisa nih, aku nggak butuh Tuhan gitu ya kadang-kadang. Nah, dan seringkali kita merasa baik-baik saja teman-teman, ya. Roh Kudus ada, nggak ada, kayak rasanya ya nggak ada yang berubah tuh di dalam hidup kita, ya. Rasanya juga aku masih sehat-sehat, aku masih baik-baik, aku nggak kena COVID gitu ya. Aku masih bisa apa? Aku masih bisa nilai rapotku masih bagus, IPK aku juga masih oke-oke. Nah, terus apa dong? Gitu ya. Nah, coba cek teman-teman, adakah sesuatu yang hilang di dalam hidupmu? Kalau kamu bandingkan dengan waktu pertama kali kamu mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidupmu, coba cek, temukan yang hilang itu, dan yang hilang itu perlu dicari. Ya, oke. Nah, di Efesus 5 ayat yang 18 di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh roh. Ya, kata dikuasai oleh roh. Nah, menurut kalian, apa yang terlintas pada waktu pada waktu kalian tahu ada kata kalian dikuasai oleh roh? Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Coba ya dijawab di dalam hatinya masing-masing gitu ya. Oke, sudah? Oke. Nah, dikuasai itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ada yang pernah tahu pernah ke ini ya kebun binatang gitu ya. Lihat yang harimau ini hewan buas atau hewan jinak ini? Buas ya. Nah, hewan buas tapi kok bisa jinak ya? Nah, hewan ini, harimau ini bisa, tiger ini dia bisa tunduk sama pawangnya gitu ya, karena dia mau tunduk, karena dia mau untuk nurut, mau dan rela hati untuk nurut sama pawangnya ini, ya. Makanya dia mau jadi jinak. Karena kalau enggak mau, pasti pawangnya ini udah ya udah hitungan detik udah jadi santapan yang lesat gitu ya. Tetapi lihat ini bahwa di sini si tiger ini begitu nurutnya sama pawangnya. Karena apa? Karena si tiger ini nurut ya, nurut dan mau untuk dikendalikan dan dikuasai oleh si pawang ini. Nah, jadi ada suatu frase di dalam bahasa Inggris yang namanya takes two to tango gitu ya. Jadi butuh dua pihak ya, butuh dua pihak untuk tango itu namanya nama apa itu ya? Tango itu nama senam ya? Apa? Oh, tarian ya, tarian tango ya. Tango itu nama tarian ya. Nah, tango itu bisa dilakukan kalau ada dua orang yang mau untuk saling berpasangan untuk tango gitu ya. Kalau enggak ya namanya bukan tango lagi gitu ya. Nah, di kisah Rasul 15 ayat 28 dikatakan seperti ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi ada dua pihak teman-teman. Hari ini kita ngerti seperti singa sama pawangnya itu ada dua pihak. Ya, nggak ada cuman siapa yang lebih kuat di antaranya, nggak ada. Tetapi ada kerelaan masing-masing untuk saling mengerti satu sama lain, mempunyai hubungan yang baik, gitu ya. Sehingga yang satunya rela untuk dipimpin oleh yang lainnya, gitu ya. Nah, demikian juga dengan kisah Rasul 15 ayat 28 itu, bukan hanya keputusan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, tetapi juga keputusan kami. Keputusan kami itu siapa? Keputusan kamu dan saya, ya. Ayat ini sudah disinggung oleh Kak Dendi di minggu yang pertama. Kakak cuman ingetin lagi bahwa untuk berubah atau untuk dikuasai, untuk tunduk sama Roh Kudus atau untuk rela dikuasai oleh Roh Kudus itu butuh keputusan kita, bukan hanya paksaan dari Roh Kudus, ya. Oke? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau dari gambar yang pertama ini, kita ini bukan mainannya Roh Kudus ya.
Kita ini bukan mainannya Roh Kudus. Kalau yang namanya mainan itu yang mengendalikan cuma satu, yaitu yang buat mainan itu, ya. Nah, tetapi yang bonekanya ya cuman digerakkan kalau digerakkan sama yang buat boneka itu tadi, yang memainkan. Nah, Roh Kudus itu juga bukan penjajah ya. Kalau penjajah itu berarti yang dijajah itu sudah tidak ada hak sama sekali gitu ya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa oh kalau Roh Kudus menguasai aku berarti Roh Kudus itu menjajah aku gitu ya. Enggak, itu paradigma yang salah teman-teman ya. Berarti Tuhan itu menjajah aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu, aku nggak nggak apa ya, nggak boleh begini dan begitu. Enggak seperti itu ya. Roh Kudus itu bukan penjajah. Ataupun seperti ini yang gambar anak kecil ini. Roh Kudus itu bukan buat kita itu seperti mainan remote control ya teman-teman ya, yang bisa dimainkan kalau belok kanan, belok kiri. Enggak. Roh Kudus bukan membuat kita seperti remote control. Mainan remote control ini enggak juga. Ataupun yang gambar terakhir, Roh Kudus enggak mau buat kita itu kayak robot. Ya teman-teman ya. Roh Kudus itu enggak mau loh buat kita kayak robot. Kayak robot itu artinya apa? Enggak punya kehendak. Ya cuman ya disetel, oke, untuk melakukan ini. Kalau sudah melakukan ini ya yang dilakukan ya cuman itu aja. Itulah tugas dari robot. Ya, teman-teman ya. Nah, tetapi Kakak ulangi lagi, Roh Kudus adalah pribadi yang lembut ya. Yang namanya lembut itu bukan lemah, teman-teman ya. Yang namanya lembut itu yang tidak mau memaksakan dirinya kepada kita dan menghargai kehendak bebas kita. Jadi Kakak ulangi bahwa Roh Kudus itu bukan penjajah, bukan buat kita itu seperti mainan remote control, bukan kita itu sebagai mainannya Roh Kudus, enggak. Tetapi dia adalah pribadi yang lembut, yang menghargai kita, menghargai kehendak bebas kita dan tidak mau memaksa kita. Karena apa? Karena untuk kamu taat kepada Roh Kudus itu cuman butuh kamu rela untuk dikuasai atau tunduk kepada Roh Kudus. Cuman itu aja. Ya, seperti singa, seperti harimau yang tadi, dia cuman mau tunduk sama pawangnya. Ya, kerelaan hati untuk tunduk inilah itu yang dinamai dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Oke, teman-teman ya. Jadi dikuasai, dikendalikan, di bawah pengaruh itu adalah ciri-ciri orang yang dikuasai dari Roh Kudus. Ya, next. Karena kalau kita nggak dikuasai Roh Kudus, pasti dikuasai daging. Itu sudah jelas, teman-teman. Ya, pilihannya cuma dua. Kita mau dikuasai Roh Kudus atau dikuasai daging di dalam hidup kita. Seperti di Galatia 5 ayat 17-18. Dikatakan seperti ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi, sangat berlawanan. Keinginan daging dengan keinginan roh itu bukan seperti yang magnet yang tarik menarik, tapi magnet yang saling tolak menolak gitu ya, karena berlawanan. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dan keinginan daging. Sampai disebutin 2 kali ya di sini ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Kakak kasih kuning-kuning di sini, memberi dirimu. Berarti memberi dirimu itu dipaksa atau dengan kerelaan hati, teman-teman? Dengan kerelaan hati, ya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa itu berarti kamu dijajah oleh Roh Kudus. Tetapi di sini itu kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi di sini di ayat 18 Kakak mau berikan penekanan di sini, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, waktu di Komsel kapan hari itu sempat ada perbincangan seperti ini, teman-teman. Ada seorang
seseorang yang nanya ke kakak gitu ya, ada beberapa orang yang nanya tepatnya, loh Kak, kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita, loh masa Roh Kudus itu kalah Kak? Maksudnya Roh Kudus itu masa nggak bisa cegah kita untuk kita berbuat dosa? Nah, kira-kira penjelasan kakak yang tadi itu menjelaskan secara utuh ya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah memaksakan dirinya buat setiap kita, tetapi kita ini loh yang perlu untuk memberikan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan kehendak kita, baik kehendak maupun keinginan kita di bawah pimpinannya Roh Kudus. Itu yang Roh Kudus mau di dalam hidup kita. Jadi bukan karena Roh Kudus itu lemah, enggak, tapi karena Roh Kudus enggak mau memaksa kamu untuk mengikuti kehendaknya Roh Kudus. Jelas ya teman-teman ya. Terus ada juga yang seperti ini. Kak, aku itu sudah saat teduh tiap hari gitu ya. Ini baru beberapa hari yang lalu ini ada yang tanya seperti, Kak, aku ini sudah saat teduh loh Kak tiap hari. Terus aku ini sudah lakukan apa-apa, tapi aku nggak punya kerinduan Kak sama Tuhan. Nah, teman-teman, jangan-jangan kita terjebak di dalam sesuatu yang namanya ini tadi, sorry, yang tadi, kakak kepencet ini ya. Bentar ya. Nah, kepencet ya ini ya. Nah, kalau kita tadi cuman melakukan segala sesuatu yang baik gitu ya, tanpa pengenalan akan Tuhan, itu berarti kita hidup di bawah hukum Taurat, teman-teman. Kakak ulangi sekali lagi, perbuatan baik tanpa pengenalan akan Tuhan, itu berarti kamu masih berada di bawah hukum Taurat. Berarti kita nggak ada bedanya yang dengan namanya orang Farisi, betul ya? Orang Farisi malah orang yang baik, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berdoa dan lain segala macamnya. Tetapi mereka nggak mengenal Yesus secara pribadi, mereka nggak mengenal Roh Kudus di dalam hidup mereka. Mereka tidak memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka hidup di bawah hukum Taurat. Oke, jelas ya? Oke, next. Kakak lanjutkan. Nah, dampak dikuasai Roh Kudus ya. Loh Kak, dampaknya apa sih Kak kalau kita dikuasai Roh Kudus? Nanti kalian baca ya di Kisah Rasul pasal 2 sampai pasal 8. Itu keren banget. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan pertama kalinya pada waktu Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ya, seperti di Yohanes berapa awal-awal tadi itu kan tadi kan Allah mencurahkan Roh Kudus dengan tidak terbatas. Ya, kapan mulainya? Startnya mulai kapan? Mulai di Kisah Rasul ini. Allah mencurahkan Roh-Nya tidak terbatas. Ya. Nah, terus bukan berarti Roh Kudus itu bisa penuh terus bisa berkurang, bisa penuh bisa berkurang, enggak. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ya kan? Nah, yang bisa penuh sama berkurang itu adalah kadar penyerahan kita kepada Roh Kudus. Seberapa persen sih kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus? Seberapa persen kamu menyerahkan pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu kepada Roh Kudus? Itu yang mempengaruhi seberapa banyak atau sedikitnya kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya semakin bertambah banyak, Roh Kudusnya kemudian nyusut gitu ya, tambah sedikit. Enggak, Roh Kudus tetap di dalam hidupmu. Tetapi yang semakin banyak atau semakin sedikit itu adalah kadar penyerahanmu, kadar kesadaran untuk kamu menyerahkan diri kepada Roh Kudus, ya kan? Nah, Kakak kembali lagi ke dampak ini ya, ke dampak dikuasai Roh Kudus apa? Ada kemampuan berbahasa lain ya. Nanti kalian bisa cek gitu ya. Tiba-tiba rasul-rasul itu bisa berbahasa Inggris, mungkin berbahasa Jerman, berbahasa Spanyol mungkin dan lain segala macamnya. Ya. Terus kemudian apa yang mereka lakukan? Rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat ya. Kemudian cara hidup yang berubah dari jemaat yang mula-mula. Gila nggak sih mereka itu menjual harta mereka demi supaya orang lain itu nggak kekurangan, teman-teman. Nah, kalau kayak gitu kira-kira
nggak mungkin ada lagi ya, kemiskinan di muka bumi ini nggak ada lagi ya, karena yang kaya itu menjual harta miliknya supaya yang lain bisa, apa namanya, yang lain supaya hidup berkecukupan juga. Nah, seperti itu loh cara hidup yang berubah itu. Nah, terus ada keberanian Petrus, disebutkan ada keberanian Petrus. Ingat ya, Petrus waktu itu menyangkal Yesus selama, sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali, ya kan. Nah, terus kemudian di ayat berapa, di ayat yang selanjutnya, Rasul Petrus ini jadi, apa namanya, jadi sangat berani sekali ya pada waktu itu, dia dihadapkan pada sidang gitu ya, sidang-sidang orang-orang Farisi gitu ya, dan dia sangat 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 apa ya, sangat pedenya dengan sangat, percaya diri bahwa dia, menyampaikan bahwa dia adalah muridnya Yesus dan dia dipenuhi dengan tanda-tanda yang heran, ya. Keberaniannya Petrus luar biasa. Ini nggak hanya terjadi di, Perjanjian Baru ya teman-teman ya, peran Roh Kudus itu sudah sejak zaman penciptaan itu Roh Kudus juga berperan gitu ya, termasuk di Perjanjian Lama. Kalau teman-teman ingat ya, Musa itu siapa sih dulu ya? Musa itu yang bilangnya dia nggak bisa banyak omong lah, nggak bisa berkata-kata lah, apalah, butuh pimpinan Tuhan dan lain segala macamnya. Tetapi pada waktu dia dikuasai oleh Roh Kudus, Musa itu bisa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, terus Gideon, Gideon adalah orang yang pengecut gitu ya, tetapi Tuhan bisa ubahkan sejak dia mengenal Yesus secara pribadi dan dia menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Kakak percaya bahwa Gideon pada waktu itu juga dia menjadi pahlawan Allah yang gagah berani, gitu ya. Nah, itu pasti peranan Roh Kudus, karena kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, pasti hidup kita nggak lagi sama, teman-teman. Ya, kakak sudah berkali-kali bilang kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kalau kita dengan rela hati dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita nggak mungkin sama. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita nggak mungkin tetap lengket, ya. Itu ya. Nah, pengampunan Stefanus, Stefanus yang dirajam batu tapi dia bisa mengampuni. Nah, itu luar biasa. Itu kalau bukan Roh Kudus siapa lagi gitu ya. Terus adanya pertambahan orang yang mengenal Yesus pasti ya. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia punya satu tujuan, yaitu supaya setiap orang mengenal Yesus di dalam hidup kita, lewat hidup kita, ya. Kemudian ada Simpson. Simpson ini di Hakim-Hakim 13 sampai 16 nanti dibaca juga ya kisahnya Simpson ya. Nah, jadi pada waktu dia dikuasai oleh Roh Allah, dia bisa jadi kuat sekali gitu ya. Nah, jadi teman-teman dari apa yang kakak tadi sharingkan, tujuan kita dipenuhi Roh Kudus apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan di Kisah Rasul 1 ayat 8 ini ya. Seperti yang di seri yang pertama dan seri kedua sudah dijelaskan bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tujuan kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus tidak lain dan tidak bukan supaya nama Yesus itu dikenal banyak orang. Lewat siapa? Lewat hidup kita. Bukan kitanya yang dikenal, tetapi Yesusnya yang dikenal. Supaya kita jadi utusan misi, ya. Jadi nggak heran teman-teman kalau misalnya kita nggak mau, malas untuk nginjil, malas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Ya pasti ada sesuatu yang salah, yaitu pasti karena kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kita tidak mau dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Kita nggak mau dipimpin dan nggak mau dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita nggak ada kehausan untuk seperti itu, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus apa? Keserupaan dengan Kristus, ya. Supaya setiap apa yang kita lakukan, yang kita lakukan dan katakan itu sesuai dan selaras dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Ya, kalau Tuhan nggak suka, kita juga harusnya nggak suka. Kalau Tuhan benci, ya kita nggak juga benci akan itu. Ya, kalau Tuhan suka, Tuhan mengasihi, misalnya Tuhan sangat senang dengan waktu kita nyembah Tuhan, ya pasti kita senang menyembah Tuhan. Kalau kita lagi nggak senang nyembah Tuhan, nah itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, tapi seringkali ya termasuk kakak sendiri,
Kapan sih kita butuh Roh Kudus? Seringkali Roh Kudus itu kayak jadi ban serep di dalam hidup kita. Betul ya? Ban serep ini kapan sih dipakai? Kalau ban yang lainnya ini gembos gitu ya. Kalau ban yang lainnya ini gembos, baru kita pakai ban serep. Nah, sama seringkali kita pakai Roh Kudus di dalam hidup kita hanya sebatas, oh Tuhan aku mau pelayanan, oh berkati aku ya Tuhan waktu pelayanan. Hei, enggak ya, Roh Kudus itu enggak seperti itu teman-teman. Kita butuh Roh Kudus itu sehari-hari di dalam hidup kita sehari-hari. Makanya kita harus menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, dan kakak pun sampai hari ini tetap belajar untuk tidak hanya cari Roh Kudus itu kalau kita butuh, kalau kakak butuh, ya, tetapi pada waktu keseharian kakak benar-benar hari-hari ini benar-benar membiarkan Roh Kudus untuk menguasai dan memimpin apa yang kakak katakan dan lakukan di dalam hidupnya kakak, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita masih buat Roh Kudus sebagai ban serep, yuk berubah ya. Yuk kita berubah. Kita nggak cari Tuhan itu kalau kita cuma ada butuhnya tok. Kalau untuk misalnya, Tuhan aku mau cari pasangan hidup, oh baru cari Tuhan. Mau cari pacar gitu ya, baru cari Tuhan. Nah, itu salah teman-teman ya. Nggak kayak gitu ya, mestinya nggak kayak gitu. Kalau dengan apa yang tadi kakak sudah paparkan dari slide-slide sebelumnya, mestinya kita nggak lakukan seperti itu. Mestinya kita butuh Roh Kudus itu setiap waktu demi keserupaan kita dengan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Ya. Nah, seperti pernah ya, semua punya gadget kan ya. Nah, pasti pernah lowbat kan. Nah, lowbat kalau diisi sekali misalnya, diisi sampai penuh, wah 100% udahan. Apakah menurut teman-teman apakah si handphone tadi nggak perlu di charger ulang atau nggak perlu di recharge ulang? Enggak kan? Tetap kan perlu kan? Iya kan? Jadi teman-teman demikian juga dengan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan itu terus-menerus dari hari tiap hari itu terus-menerus. Kita harus dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus itu harus terus-menerus di dalam hidup kita. Kita perlu recharge ya. Kita perlu recharge di dalam hidup kita. Karena apa? Karena contoh ya pada waktu kita minum nih, pada waktu kita minum di hari apa ini? Hari Minggu jam 4:30 sore ini ya. Nah, kita minum 1 galon gitu ya. Nah, teman-teman kira-kira kalau teman-teman sudah minum 1 galon hari ini, apakah besok teman-teman nggak butuh minum? Pasti butuh kan? Nah, demikian juga dengan kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman. Yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan itu hari tiap hari. Karena apa? Karena kita itu masih hidup di dalam daging, teman-teman. Ya, bisa tergoda dengan keinginan dunia gitu ya. Bisa tergoda dengan keinginan daging. Makanya kita itu perlu di-recharge terus-menerus. Tiap hari perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oke? Nah, apa sih yang menjadi penghambat kita tidak bisa dikuasai Roh Kudus? Ya, yang pertama, kita lebih memilih keinginan daging. Jelas ya, di Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Nah, kalau pertanyaan ini diajukan ke kamu, apa jawabanmu? Ya. Nah, kakak berharap kamu bukan termasuk orang yang bodoh seperti ini ya, tetapi kamu termasuk orang yang pintar gitu karena kamu nggak mau mengakhirinya dengan daging. Kalau kamu mengawali dengan roh, harus mengakhiri di dalam roh. Oke? Nah, yang kedua, karena nggak rela atau menolak dikuasai Roh Kudus ya. Seringkali kalau Roh Kudus bilang jangan, tapi suaranya dimatikan. Jangan nonton film porno, dimatikan. Rewel aja Roh Kudus ini, nyocot aja ya, dimatikan kayak gitu ya. Jadi, nah seringkali kita juga melakukan hal yang seperti itu. Termasuk kakak sendiri juga pernah melakukan seperti itu. Ya teman-teman, tapi hari ini kita bertobat, berubah. Ya, harus rela untuk dikuasai Roh Kudus. Kemudian pengenalan yang tidak bertumbuh, maunya jadi bayi rohani terus, maunya menerima kasih terus, menerima kebaikan Tuhan terus, minta terus sama Tuhan, minta kebaikan Tuhan terus di dalam hidupnya. Nggak salah sih, tapi termasuk kalian masih termasuk bayi rohani loh teman-teman. Kalau kalian tetap seperti itu terus, ya, tetapi belajar untuk memberi, belajar untuk melayani, belajar untuk
melakukan seperti yang Kristus lakukan, yaitu apa? Memuridkan, belajar untuk apa lagi? Menginjil, belajar untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, supaya orang itu juga mengenal Yesus lewat diri kita. Oke, nah yang berikutnya, karena kita punya agenda sendiri dan menjadikan Roh Kudus seperti ban serep atau emergency exit, kalau ada butuhnya tok, ya kita cari Roh Kudus. Tapi hari ini setelah kita ngerti, kakak percaya kita nggak mungkin lakukan hal seperti itu, gitu ya. Nah, ini slide yang terakhir. Kerinduan saja itu nggak cukup, ya, tapi harus ada keputusan dan komitmen untuk berubah. Oke? Seperti di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya teman-teman, jadi kakak ulangi sekali lagi bahwa kerinduan, Kak, aku pingin berubah. Banyak yang ngomong kayak gitu. Kalau kakak pas di Komsel kakak tanya, atau pas pembinaan pribadi, pemuritan pribadi demi pribadi gitu, mesti mereka itu pengen ngomong, Kak, aku pingin hidupku itu berubah, aku pingin nggak melakukan ini lagi. Tetapi teman-teman, kakak ngomong sekali lagi, kerinduan aja itu nggak cukup. Harus ada keputusan dan komitmen untuk berubah. Ya, sekali lagi kerinduan itu baik, tapi itu nggak cukup untuk bisa merubah kamu. Karena yang bisa merubah kita itu hanya Roh Kudus, teman-teman. Ya, bahkan kakak pun itu nggak bisa ubah hidup kalian, tetapi Roh Kudus yang bisa ubah hidup kalian. Ya, oke. Nah, kakak mau kakak ini kedatangan teman gitu ya. Kakak undang temannya Batman hari ini ya. Kakak punya teman luar biasa loh. Kakak ini punya teman superhero ya, temannya Batman gitu ya. Nah, dia akan bersaksi ke teman-teman atau dia akan share ke teman-teman bagaimana sih perjalanan hidupnya semenjak dia pertama kali mengenal Roh Kudus di dalam hidupnya dan sampai hari ini berusaha untuk terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Oke. Nah, silakan Kak Robin. Kak Robin, mana Kak Robin? Sebentar. Sebentar. Kak Robin mana ini ya? Oh ya. Oke. Saya add spotlight. Oke Kak Robin, ya. Yuk Kak Robin, silakan. Ya, shalom guys. Ntar dulu deg-degan. Pertama, mungkin sharing biasa-biasa aja kali ya. Ini soalnya at the first time belum pernah sebelumnya. Ya, kemarin kan di kontak. Kok siapa namanya? Sorry, kok Christian ya? Hendro. Ya, kok Hendro dadakan. Jadi ya paling sharingnya mengalir aja kali ya guys. Jadi kalau dari gue sih, kebetulan kan background keluarga gue kan broken home. Jadi gimana ya, bokap gue Kristen, tapi bisa dibilang Kristennya Kristen KTP. Jadi ya udah tiap hari Minggu biasa ikut sekolah Minggu. Karena kalau nggak sekolah Minggu kan lu bakal nggak dikasih duit jajan kan. Ya udahlah ya, lu sekolah Minggu. Terus sekolah di Kristen, tiap hari dengar pelajaran agama. Tapi jujur pada waktu itu masih agamawi tadi yang Ko Hendro sharing ya, ahli Taurat kali ya. Jadi ngerti di otak, oh ya Yesus baik, tapi nggak ada desire untuk jadi serupa Kristus, itu nggak ada sama sekali. Yang ada malah pengennya maksiat. Ya begitu, akhirnya bokap nyokap divorce, cerai, gue harus pindah ke Cirebon dari Tegal. Nah di situ tuh gue ngalamin banyak kehancuran lah. Sekolahnya nggak bener, terusan berantem mulu, judi dan sebagainya. Karena pada waktu itu kan rasanya kayak masa-masa remaja itu kan akil balik kan. Tapi maksudnya wah gila nih bokap nyokap gue pisah, terus ya pokoknya insecure banget lah. Nah akhirnya pelariannya ke situ, sampai nggak naik kelas dan sebagainya, pokoknya rusak sih. Nah sampai suatu ketika itu kalau nggak salah tahun 2005 tuh. Nah 2005 itu bener-bener unpredictable sih, gue juga nggak nyangka gitu, kok gue bisa
bertobat gitu kan. Karena sama sekali nggak ada di hati gue tuh pengen kenal Kristus aja nggak pengen. Bahkan waktu SMP tuh gue masih inget tuh, tiap kali mau ke gereja gue ke warnet. Jadi duit kolektor tuh gue pakai buat main Counter Strike dulu kan. Kayaknya nggak pada ngerti. Zaman gue tuh lagi happening banget tuh Counter Strike. Gila, gue main 2 jam. Nah, sampai satu titik pertobatannya itu gara-gara ada satu orang biasa sih, guru sekolah minggu lah. Nah, entah kenapa dia kalau khotbah itu beda, guys. Jadi gue ngerasa kayak ini orang kok kalau khotbah gue bisa bener-bener kayak terharu ya. Karena pada waktu itu jujur udah sempet nyaris ateis juga sih. Maksudnya dalam konteks Tuhan itu ada nggak ya gitu. Apakah jangan-jangan Tuhan itu cuman konspirasi aja dibuat untuk apa sih, kayak politik lah. Kan belajar sejarah kan, lu makin belajar sejarah lu makin ngerti kan, wah perang salib apa nih, nggak beres nih. Nah jadi pemikirannya tuh chaos. Nah tapi sampai satu titik orang ini itu guru sekolah minggu ini dia juga bukan pendeta ya, sekarang sih udah pendeta resmi. Kalau dulu kayak mungkin pelayanan doang lah, kayak ya orang biasa. Nah suatu hari gue memberanikan diri guys untuk main ke guru sekolah minggu gue ini gitu. Nah kenapa gue memberanikan diri, karena nggak tahu kenapa ya, itu 2 minggu sebelum gue ketemu dia tuh rasanya ada satu di otak gue begini, gila gue kalau mati itu gue masuk mana ya, masuk surga atau neraka. Nah itu kayak kok gue bisa mikir kayak begini ya, kan udah zaman modern kan, maksudnya udahlah ya surga neraka urusan Tuhan gitu kan, yang penting kita having fun dulu di dunia gitu kan. Cuman tiba-tiba itu kayak ada satu desire, wah kalau gue mati gue masuk mana ya. Terus ditambah nenek gue kan meninggal, pas meninggal itu gue lihat tuh jenazahnya tuh, tiba-tiba kayak muncul sih di pikiran gue, gila ya orang kalau udah meninggal ya udah gitu aja gitu, di peti mati semua yang lu punya itu lu tinggalin gitu loh. Even yang ngemandiin jenazah lu pun itu orang lain, buset dah, mau sekaya apapun lu gitu kan. Di situ gue jadi mikir, gila ya orang hidup gini doang. Nah to be honest guys, gue nggak pernah punya pemikiran sebijak itu. Pikiran gue tuh korslet banget, gila. Ini sorry ya, waduh porno pikiran gue, maksudnya wah kacau dah, males, maksudnya culas gitulah, anak iblis lah. Tapi tiba-tiba ada pemikiran seperti itu. Nah gue nggak ngerti itu pemikiran dari mana. Tapi hari itu gue bener-bener kayak speechless, dan mulai dari situ gue bertanya-tanya tuh, Tuhan itu ada nggak sih? Kenapa Yesus itu adalah juru selamat? Siapa yang membuat validasi bahwa dia itu juru selamat? Loh karena kan Muhammad juga baik ya kan. Terus Mahatma Gandhi juga Siddhartha Gautama juga baik ya kan. Terus gue mikir, kenapa kita harus percaya Yesus gitu. Nah itu pertanyaan itu mengganggu gue banget tuh. Sampai akhirnya gue gak tahan, gue ketemu tuh ke guru sekolah minggu gue ini. Dan satu hal yang gue bersyukur itu dia gak marah sih sama gue. Padahal gue udah absen overall 2,5 tahun gak ke gereja lah. Melakukan konspirasi bareng adik gue almarhum. Tapi dia gak marah, dia suruh gue masuk gitu kan. Dan itu kondisinya gue baru beli rokok tuh satu slop. Karena gue mikir kan, wah gue mau ketemu pembina rohani gue nih. Habis itu gue gak boleh maksiat lagi. Jadi kan gue nikmatin dulu ya dosa. Akhirnya gue dateng, ya dia cuman ngomongnya simple sih. Gue masih ingat bahwa Yesus itu mengasihi lu seberapa besar dosa lu. Nah tapi kan lu udah sering dong denger kalimat itu kan di, ya elah, gue juga udah tahu Yesus mengasihi gue gitu kan. Maksudnya basi banget gitu kan. Ini tapi ya udah lu dengerin gitu kan. Karena nggak mungkin kan lu ngomong ke dia basi, lu nggak mungkin kan. Tapi di hati gue bertanya-tanya, dan di hati gue itu bener-bener nggak tahu ya kenapa gue kayak haus. Gue bingung banget demi Tuhan. Tiba-tiba di hati gue nyeletuk begini, Tuhan kalau lu itu Tuhan, tunjukin ke gue dengan cara yang gue ngerti. Gue bener-bener pengen kenal lu. Kalau lu ada, gue mau mengabdikan hidup gue ke lu. Gue kalau gak salah ada terlintas pikiran begitu, buset. Akhirnya ya guru sekolah minggu gue tuh ya ceramain gue lah. Nah abis itu kelar, gue balik tuh. Nah tiba-tiba di perjalanan gue waktu itu naik motor tuh, gue masih inget.
tiba-tiba gue ngerasain kayak apa ya, sesuatu kayak yang supranatural sih guys. Jadi gue ngerasa kayak gila kok tiba-tiba kayak ada something yang lu ngerasain damai banget men. Tapi gue nggak bisa describe itu apa. Damai dan lu pengennya nangis. Tapi lu nangis bukan karena lu dikejar-kejar debt collector ya. Tapi bener-bener lu nangis, gue juga bingung gila ini gue kenapa ya kok bahagia banget. Dan di situ ya gue kayak ngerasa gila ini nih yang gue cari, yang gue nggak dapet di alkohol, yang gue nggak dapet di mungkin di judi, di berantem, di apa drag race ya itu. Kalau dulu kan kayak track balap motor kan itu drag race lu malam-malam. Itu yang gue nggak dapet. Jadi lu mungkin bisa have fun tuh, lu ngerokok di warung sama temen-temen lu. Tapi habis itu kayak lu gelisah lagi kan. Tapi ini gue ngerasain, wah gila, ini apa ya? Kayaknya gue belum pernah merasakan hal seperti itu. Dan di situ gue nangis tuh di lampu merah, gila. Sampai ada abang-abang di samping gue, Dek, sabar Dek, kenapa? Nggak apa-apa Pak. Jadi gue nggak bisa describe sih, tapi gue ngerasa itu tiba-tiba gue kayak diingetin tuh. Lu mau tahu kan, kalau gue itu bener-bener Tuhan lu. Inilah gue gitu, maksudnya kalau gue bisa describe ya guys ya. Hopefully lu ngerti ya apa yang gue ngomong. Dan di situ gue langsung kayak hari itu gue bingung banget sih. Gue nggak ngerti gue ngalamin apa karena selama bertahun-tahun itu di umur berapa ya? Kalau nggak salah umur 16 mungkin ya. Karena selama 16 tahun gue jadi Kristen nih, gue nggak pernah ngerasain kayak begitu sumpah. Even lu tiap hari Minggu ke gereja, lu denger pelajaran agama. Jadi gue kayak ngerasa, sorry tuh saya, wah Kristen itu bullshit. Maksud gue maksudnya ya sama lah kayak agama yang lain. Tapi hari itu gila ini gue ngerasain apa ya? Ada sesuatu yang tiba-tiba yang buat lo itu jadi pengen gak berbuat dosa. Gila gak sih? Lu gak pengen berbuat dosa itu bukan karena lu berjuang gitu loh. Tiba-tiba kayak gue gak mau minum lagi Tuhan. Dan zaman dulu itu kan, sorry kalau zaman dulu itu kan lu dapet DVD bokep itu susah banget kan. Ini gue to the point banget lah. 2005 gila. Itu karena gue masuk sekolah buangan kan. Itu sampai umpet-umpetan lu sampai wah gila susah banget dah zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya teknologi canggih, dosa itu makin luar biasa sih guys. Emang tadi yang Ko Hendro bilang bener, kita ini dikasih pilihan. Emang susah. Gue juga masih terus berproses. Tapi zaman dulu itu wah itu susah banget tuh. Lu mau dapet film begitu. Gue itu nyimpen. Di bawah kasur tuh gue simpen tuh koleksi. Karena wah ini barang langka. Itu gila. Tiba-tiba gue dengan sadar-sadarnya. Setelah gue mengalami satu momentum itu. Gila gue buang itu DVD itu gila. Tanpa ada perasaan sayang, gila. Tanpa ada perasaan, wah ini kan lu carinya susah banget gitu kan. Dan rokok yang satu slop itu gue baru beli dari warung, gokil. Gue buang men. Dan di situ gue langsung mikir sih, kok gue bisa begini gitu. Dan hari itu ada satu kehausan yang gue gak pernah sih, kayak tiba-tiba lu baca Alkitab. Alkitab yang maksudnya udah lama lo jadi pajangan kan lu buka. Pengennya tiap hari baca Alkitab, sekalipun kadang lu juga gak ngerti. Maksudnya wah ini apaan nih Alkitab berat banget. Tapi lu pengennya baca Alkitab. Terus lu baru ada di luar gereja nih denger pujian kan. Mungkin kesannya lebay kan. Tapi gue ngalamin itu. Gila gue baru di luar gereja denger pujian tuh nangis. Gila gak sih kayak lu mau kebaktian opa-opa kayak oma-oma. Bener-bener tuh lu gampang banget dilawat gitu. Gue sampai gila. Dan tiap hari gue masih inget pada waktu gue mengalami satu momentum itu, ya mungkin gue kurang berhikmat sih ya guys. Karena waktu itu kan masih kayak, masih cupu lah, gak ada yang ngebimbing, terus petobat awal. Jadi tiap hari gue nginjilin temen-temen gue tuh. Cuman temen-temen gue kan gak percaya sama gue, karena kan gue berandalan ya. Maksudnya gue suka malakin gitu kan. Tapi gue injilin gitu, sampai temen-temen sekelas gue juga ngejauhin gue kan, wah ini Robin kenapa gitu kan. Ya itu proses sih, maksudnya emang gue juga harusnya lebih berhikmat ya, nggak langsung gue wah injilin gitu kan, gue tunjukin dulu. Dan ada banyak perubahan-perubahan yang maksudnya nggak rasional, kayak misalkan gue masih inget dulu waktu zaman dulu sekolah kan, gue suka ngegambar muka guru gue ceng-cengin jadi gambar karikatur, gue kasih kumis, gue kasih tai lalat gitu kan. Nah entah kenapa semenjak ketemu momentum itu lu jadi rajin nyatet, gila gak sih?
kayak buset ini kenapa gue ya. Jadi ada satu desire yang gue rasa itu bukan dari diri lu. Tadi yang Ko Hendro sharing ya. Apa kok tadi dikuasai roh ya? Itu kayak ngerasa ada manifestasi yang membuat lu itu sekalipun kita itu nggak sempurna tapi gue pengen bener. Dan waktu proses itu pernah jatuh nggak? Jatuh. Beberapa pernah, misalkan nonton video porno kan, tapi ada rasa yang lu nggak bisa menikmati tayangan itu lagi guys. Jadi mungkin secara tontonan itu lu enjoy, tapi di hati lu kayak wah gila, gue kayaknya mendukakan Tuhan banget nih gue nonton kayak beginian. Dan itu yang gue nggak dapet waktu dulu belum perjumpaan ya. Jadi ya udah lu dosa aja, mau nyolong aja nggak ada masalah. Seperti itu sih. Ya kurang lebih itu sih guys. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Semangat teman-teman. Oke. Thank you ya Robin ya. Oke Bin, thank you. God bless Robin. Oke teman-teman, kakak percaya bahwa kalau hidup kita berjumpa dengan Tuhan gitu ya, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Nggak mungkin kalau kita dikuasai Roh Kudus, perilaku kita tetap, perkataan kita tetap, perbuatan kita tetap, itu nggak mungkin banget. Ya, nggak mungkin banget. Tapi pasti ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Ya, baik itu perkataan, perbuatan, dan perilaku kita pasti berubah. Nah, kesaksian Kak Robin tadi itu biarlah itu menguatkan kita, ya. Kalau kita masih jatuh, even kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka gitu, Roh Kudus nggak suka, ya ayo bertobat. Karena apa? Karena butuh keputusan kita untuk kita itu dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Dan kakak percaya bahwa Kak Robin sampai hari ini pun juga tetap mau untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Demikian juga dengan kakak-kakak yang lain. Dan kakak juga berdoa untuk kalian semua yang mendengar juga mempunyai kehausan seperti itu. Pingin untuk dikuasai dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus terus di dalam hidupnya. Oke, yuk kita tundukkan kepala. Bapak, hamba sudah selesai berkata-kata, sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian hamba Tuhan. Tetapi seperti yang disaksikan oleh Robin tadi, Tuhan biarlah Engkau menyatakan dirimu secara pribadi, buat mereka mengerti secara pribadi. Mungkin apa yang hamba jelaskan itu nggak nyampe Tuhan di dalam pikiran mereka, di dalam pikiran adik-adik Tuhan. Tetapi Engkau Bapa, Engkau Roh Kudus, Engkau menyatakan dirimu secara pribadi, lepas pribadi buat setiap mereka. Dan aku percaya bahwa mereka akan mengerti siapa Engkau. Dan bahwa Engkau itu bukan suatu benda mati Tuhan, tapi Allah pribadi yang hidup di dalam hidup mereka, yang bahkan yang tinggal di dalam hidup mereka. Buat mereka sadar, buat mereka mengerti Tuhan bahwa selama ini mungkin Engkau non-aktif di dalam hidup mereka. Sementara ini mungkin Engkau hanya ditidurkan di dalam hidup mereka, tetapi mulai dari hari ini Tuhan, buat mereka mengerti dan mereka sadar bahwa mereka perlu untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hidup mereka Tuhan. Setiap hari, bukan karena kalau mereka butuh, tapi setiap hari Tuhan. Supaya mereka punya Tuhan bahan bakar Tuhan untuk mereka menginjil, mereka mempunyai sesuatu gairah Tuhan, mereka mempunyai suatu kerinduan untuk mereka bisa berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena Taurat, bukan karena hanya cuman supaya kelihatan baik Tuhan, tidak, tetapi lebih dari itu Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang dipermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mungkin kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas buat setiap kami. Mungkin kami lemah Tuhan, tapi daging kami lemah, tapi dengan Roh-Mu Tuhan kami kuat. Kami percaya, kami mau terima Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami total Tuhan sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya tidak ada 1% pun Tuhan ruang di dalam hati kami yang tidak kami serahkan kepada Engkau. 100% semuanya kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.
Oke, Shalom. Ada sedikit pengumuman dari Kak Dendi. Yang pertama, saya nggak tahu apakah ada teman yang baru di sini. Kalau ada teman yang baru, kami sangat welcome dengan teman-teman dan kami berharap bahwa teman-teman bisa enjoy ibadah kali ini. Saya nggak bilang meskipun melalui lewat Zoom sih, enggak sih, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tetap bisa bekerja melalui Zoom ini. Amin. Dan untuk teman-teman yang barangkali, wow, ini saya diberkati banget nih, saya perlu share ke teman-teman yang lain. Ibadah kita selalu di-upload ke YouTube, jangan lupa. Kalau teman-teman masih berhalangan atau apa, bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube di LC Max. Oke, yang kedua ada Hops, jangan lupa setiap hari Senin dan hari Jumat kita ada Hops jam 9 malam, cuma setengah jam saja, dan teman-teman bisa join untuk kita bukan hanya saat teduh bareng, tapi saya percaya bahwa doa korporat itu penting, kita doa bareng-bareng itu penting banget, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bisa efek untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita, untuk seluruh apa yang kita tahu. Saya percaya kalau ada kegelapan itu berarti kan sinarnya kurang. Jadi gitu, kita harus bersinar lebih terang untuk bangsa ini. Yang ketiga, ibadah onsite jangan lupa akan diadakan tanggal 3 Juli. Ya, dicatat kalau ada kalender, di mark. Jangan sampai, Kak, aku waktu itu makan all you can eat, Kak. Ya, tidak ada alasan untuk itu ya. Jadi teman-teman bisa mark mulai hari ini, tanggal 3 Juli kita ibadah onsite, dan pendaftarannya bisa dimulai setelah ibadah ini selesai. Jadi sampai minggu depan, hari Rabu, kita berharap betul teman-teman sudah mendaftarkan diri teman-teman, dan kita dari pihak panitia, dari kakak-kakak, dan juga dari gereja, kita berusaha untuk memberikan servis seaman mungkin untuk teman-teman. Dan teman-teman yang sudah datang, bisa mungkin membantu teman-teman yang masih ragu-ragu untuk datang, kita sudah give the best untuk memberikan pengamanan yang terbaik. Yang berikutnya, jangan lupa kalau teman-teman sudah saya umumkan di kebaktian pertama dalam seri ini, kalau teman-teman mau memberikan persembahan, kalau teman-teman mau kasih persembahan, bisa dikumpulkan bulan ini dan bisa diberikan nanti sekalian tanggal 3, atau kalau teman-teman memang belum available untuk datang di ibadah onsite, bisa bilang sama PKS-nya masing-masing supaya nanti diaturkan untuk bagaimana cara memberinya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat bangsa ini. Bapak, hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa ini. Kami mau praktek Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kami mau melakukan God business di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini tidak ada di dalam kegelapan. Meskipun segelap apapun juga Tuhan, kami percaya kalau Engkau sedang tetap memegang kendali untuk seluruh bangsa ini. Tuhan pegang seluruh jajaran pemerintahan, Pak Jokowi, Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin, juga seluruh jajarannya. Kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan yang pimpin Tuhan. Meskipun kelihatannya keadaan memburuk, kami tidak mau melihat dengan mata jasmani kami. Kami mau berkata berkat untuk bangsa ini. Kami mau stop berkata kutuk untuk bangsa ini. Tuhan, kami bertobat untuk terus mengatakan hal yang jelek untuk bangsa ini, tetapi kami adalah anak-anak-Mu, kami memiliki lidah untuk menciptakan, so that hari ini kami mau berkata bahwa Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, akan ada pemulihan yang luar biasa atas Indonesia, pejabat-pejabatnya jujur, dan dalam mengentaskan kami dari pandemi ini, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada jalan keluar yang luar biasa, ada hikmat dari atas yang muncul supaya setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, boleh lolos dari ini, dan lebih lagi setiap gereja-gereja-Mu boleh menjadi cahaya, boleh menjadi jawaban doa, bukan hanya menjadi tim doa saja Tuhan, untuk pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini kami mau pulang, kami mau kembali ke dalam keluarga kami mau kembali ke dalam komunitas kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan,
Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Kami yang lama sudah berlalu, tetapi kami yang baru sudah datang. Kami mau stop diintimidasi oleh iblis yang berkata, kami tidak bisa berubah, tetapi kami mau berkata hari ini, Tuhan, kami adalah orang yang sudah berubah. Kami adalah orang yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kami. All we have to do adalah kami harus menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan kami sudah lakukan itu. Engkau diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Apa saja yang kau buat akan menjadi berhasil. Tetapi itu semua dilakukan untuk memperlebar kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Jangan lupa untuk daftarkan untuk sign up. Oke, bye. Bye. Oh, Jesus.